konco, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Mbak Dona di channel Sinau bareng Abah Thoyib. Dari judulnya aja udah jelas ya konco-konco, bahwa ini hanyalah sinau bareng atau sinau kebarengan, jadi saling belajar. Kalau Mbak Dona keliru bisa dibenarkan, kalau Mbak Dona benar bisa disimak atau bisa jadikan ilmu tambahan, karena sejatinya ini hanyalah belajar. Dan kalau salah mohon dikoreksi, dibenarkan, nanti akan saya ungkap atau saya ulas atau saya terima dengan lapang dada. Seperti itu ya konco-konco. Baik konco-konco, sebelum lanjut ke videonya, mari kita salam kenal dulu ya. Salam sapa, salam kenal, dan salam sayang. Oke, kalau Mbak Dona sendiri dari Tulungagung, Jawa Timur, mungkin konco-konco mau mengenalkan diri kalian, namanya siapa dan dari mana asalnya, langsung tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat yang nonton untuk like, comment, subscribe dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya, karena subscribe dan share itu gratis, nggak bayar. Baik konco, langsung saja kita akan membahas ciri tanda seseorang itu memiliki ilmu yang tinggi, ilmu agung. Nah, jadi bukan berarti orang yang ilmunya tidak ada itu bodoh atau pintar ya. Jadi ilmu, orang memiliki ilmu tinggi itu bukan diukur dari orang pintar atau orang bodoh, karena sejatinya orang pintar atau bodoh itu tergantung bagaimana dia itu mengasah dirinya sendiri, mengasah pola pikirnya, pola hidupnya sendiri, itu gimana sih dia mengasahnya gitu. Ibaratnya pisau atau parang semakin sering digunakan dan semakin sering diasah, dia juga akan semakin banyak berguna. Parang semakin diasah, dia akan tajam dan sering digunakan dan banyak manfaatnya. Beda dengan parang yang cuma digeletakkan saja. Seperti itu ya konco-konco. Baik, jadi kita akan bahas ciri ilmu orang yang berilmu tinggi. 3 ciri orang berilmu tinggi. 3 ciri orang yang berilmu tinggi. Yang utama itu, ilmu tinggi itu yang utama itu yaitu adab dan rendah hati. Menurut wejangan orang Jawa atau leluhur atau badungke ataupun para mbah-mbah dulu, orang pintar itu sejatinya tuh bukan orang yang pandai. Orang pandai mata pelajaran, orang yang pandai sekolah atau orang yang pandai dalam bidang tertentu itu tidak. Orang yang tinggi ilmu itu orang yang mempunyai andap asor, terus adab, terus hatinya yang rendah, pemaaf, orang yang bijak. Seperti itulah orang-orang yang dianggap tuh orang-orang yang berilmu tinggi ya konco-konco. Jadi gimana nih kalau konco-konco sendiri, kira-kira ilmunya sudah tinggi apa belum? Oke, seperti itu ya. Baik, yang pertama ciri orang yang berilmu tinggi yaitu tidak sombong. Jadi seperti hidup itu seperti padi ya. Semakin berisi semakin merunduk, semakin tua semakin merunduk. Sebenarnya bukan semakin tua harus merunduk ya. Kalau menurut aku sih semakin berisi semakin merunduk. Jadi semakin banyak isi dari padinya, semakin dia itu merunduk gitu loh. Jadi mereka itu ciri-ciri orang seperti itu memiliki ciri-ciri, salah satu ciri orang yang berilmu tinggi gitu. Karena semakin banyak ilmunya, semakin dia itu merendah, orangnya tuh tidak sombong. Tidak sombong ya seperti itu. Kalaupun punya segalanya, punya apapun, ya udah wong itu juga titipan punya saya. Kalaupun saya kasih tahu orang-orang buat apa, nggak ada manfaatnya juga. Mau dipamerin juga ya bukan orang yang berilmu. Jadi kalau orang yang berilmu itu orang yang tidak sombong, itu yang pertama ya. Yang semakin berisi dia tuh semakin merunduk apa adanya. Maka dari itulah itu termasuk orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Yang kedua,
Yang kedua yaitu tidak banyak bicara, tong kosong nyaring bunyinya. Jadi orang yang banyak bicara itu bukan kategori orang yang berilmu tinggi. Biasanya orang yang banyak bicara itu hanya dia itu hanya omong saja, dan dia itu ngomongnya itu berlebihan, dan terkadang dia itu ngomong itu untuk menutupi kekurangan yang dia miliki gitu loh. Jadi maaf ya, seumpama orangnya tuh dia tuh sadar dia tuh memiliki kekurangan, tapi di sana dia itu ngomongnya tuh seakan-akan orang yang paling pintar. Nah, itulah tanda-tanda orang yang terlalu banyak bicara, atau orang yang tidak memiliki ilmu yang tinggi, tidak berilmu tinggi gitu ya. Ya seperti itu. Saya punya teman juga, dia punya kenalan sih ya, dia itu orangnya tuh ya maaf ada kekurangan dari dirinya, tapi dia itu sombongnya, apa yang dibicarakan tuh semua tuh serba besar, seperti dia itu orang yang paling pintar, paling benar. Tapi saya menyadari gini, nggak apa-apa, mungkin dia seperti itu karena dia ingin menutupi kekurangannya atau kelemahannya. Tapi karena setiap orang itu mempunyai hak ya untuk seperti itu, tinggal gimana dia itu mengutarakan gitu. Yang ketiga, berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi pula akhlaknya. Tidak mudah emosi, rendah hati, baik, sering bersedekah, sering membantu. Inilah ciri-ciri orang yang berilmu tinggi. Nah, seperti itu ya konco-konco. Jadi 3 orang yang memiliki ilmu tinggi, berilmu tinggi itu: 1, dia itu tidak sombong; 2, tidak banyak bicara; 3, berakhlak mulia. Jadi orang-orang seperti ini dia itu termasuk orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, yang berilmu tinggi gitu loh. Orang yang santun, orang yang bagus, orang yang baik, dan memiliki ilmu yang tinggi. Dan jadi orang tuh, saya hanya bicara aja ya, jadi orang tuh kita itu jadi harus jangan menjadi orang tuh sampai kebaikan kita itu, keburukan kita itu lebih kuat daripada kebaikan kita. Kekikiran kita itu lebih kuat dari kedermawanan kita. Jangan jadi orang itu yang kekurangan kita itu lebih kuat daripada kebaikan kita gitu loh. Kita tuh harus balance. Kalau kita jadi orang tuh harus yang ibaratnya kita tuh harus menjadi seseorang, bukan harus menjadi ya, berusaha menjadi orang yang baik. Jangan membuat kesalahan, ibaratnya jangan memulai perkara, jangan memulai sesuatu hal yang tidak berguna. Jangan menyalakan api jika tidak mau ada suatu masalah, seperti itu. Karena pada dasarnya seseorang itu di dunia ini hanya numpang untuk minum saja. Tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal kan? Tidak ada yang tahu maut kapan akan datang. Jadi perbaiki diri, banyak ibadah, perbanyak sholat, perbanyak sedekah. Karena sedekah yang nanti akan menolong kita di sana, dan amal ibadah baik juga yang akan menolong kita ketika sudah pada waktunya. Baik konco-konco, seperti itu ya sedikit wejangan yang bisa saya ungkapkan kepada teman-teman, atau saya infokan pada teman-teman. Semoga apa yang saya katakan ini bermanfaat, dan semoga bisa membuka sedikit hati teman-teman agar tidak sombong, agar tidak banyak bicara, walaupun banyak bicara dengan hal-hal yang bermanfaat, dan juga berakhlak mulia agar menjadi orang yang santun. Kita harus mencari surga, kita berusaha untuk mendapat ridhonya Allah. Kita harus berusaha untuk mendapatkan sisi terbaik di tempat Allah dengan cara banyak bersedekah, banyak beribadah dan bersedekah, dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik konco-konco, cukup sekian video yang bisa Mbak Dona buat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share, karena subscribe, share itu gratis. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.